Halo semua, di sini kita akan membahas tentang kasus yang baru-baru viral, yaitu kasus bullying terhadap almarhum Timothy di salah satu mahasiswa Universitas Udayana. Jadi di sini saya bersama Ingalisa Rahab dan saya sendiri Amalia Ayu Ningtyas. Jadi menurut Inga sendiri gimana nih dengan adanya kasus Timothy kemarin? Pendapat Inga gimana? Menurut aku sih kasusnya itu sangat-sangat memprihatinkan, apalagi dalam kasus tersebut tuh ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau semisal kita sendiri, jangan merasa kamu tuh sendiri gitu. Nah, coba cerita aja ke orang-orang yang menurut kamu dekat atau percaya sama kamu, kayak orang tua atau teman-teman terdekat. Kalau menurut dia ya? Kalau menurut aku ya kasus pembulian ya itu kayak apa sih, kayak udah canon banget gak sih? Jadi kayak udah apa, kayak kita pernah dengar lah kasus pembulian itu ya. Tapi juga mungkin si Timothy ini seseorang yang kuat gitu. Jadi dia nggak mau cerita ke siapa-siapa karena dia nggak mau ngebebanin semua orang gitu kan. Karena ya aku ngalamin sendiri, aku pernah dibully, ya udah lama lah dibulinya tuh. Dan ya apa gimana ya, syukurlah sekarang udah ada orang yang mau mendengarin cerita aku gitu kan. Kalau kalian sendiri gimana? Pernah nggak dibully? Kalau bullying pasti kita semua pernah ngerasain sih ya. Kalau aku sendiri sih pernah masa SMA itu cuman gara-gara cowok. Jadi aku sangat Gak apa-apa. aku sangat apa ya? Sangat bersyukur bisa bertahan sampai sejauh ini karena aku ini termasuk orang yang kuat, karena teman aku juga ada yang pernah ngalamin kayak aku nyampe dijauhin satu kelas cuman gara-gara cowok, dia sampai keluar dari sekolah. Dan aku ini tipe orang yang bodo amat kalau misalkan diomongin ada yang berisik. Jadi gimana ya, ya mau gak mau jalanin aja, tapi gak usah dengerin apa kata orang ya kan. Kalau aku sendiri gitu, cuma aku gak ada berpikiran untuk nyampe mengakhiri hidup tuh enggak, karena masih gimana ya, umur juga masih panjang, masih pengen ngebahagiain orang tua juga ya. Kalau ini, Kalau menurut aku sih, kalau untuk bullying aku puji Tuhan nggak ada, cuman ya kalau dari aku sih, kalau untuk hal-hal yang kayak gitu daripada mengakhiri hidup mending curhat aja ke orang tua gitu. Atau enggak kalau semisal ini berkaitan sama sekolah gitu, karena aku ada pengalaman kayak gitu juga, karena apa gitu, kayak sebenarnya kayak apa ya, ke ngomongin tulus sih gitu. Jadi ya setelah curhat sama orang tua baru ke orang tua aku yang menghubungi guru aku gitu supaya bisa ditangani dengan tepat gitu. kalau saya kemarin jujur nggak ada, temen curhat pun nggak ada, karena bener-bener dijauhin satu kelas. Itu Bayangin, kenapa ya? Emang gara-gara saya jadian sama cowok dan ada salah satu teman saya tuh yang nggak terima. Oh, Iya, nggak terima. gitu ya? Iya, dan Oke. dihasut satu persatu, akhirnya saya bener-bener nggak punya teman guys. Jadi saya kelompok itu nggak kedapetan, mau cerita pun ke orang tua malu, soalnya permasalahannya juga gara-gara cowok ya kan. Jadi saya pendem sendiri, saya nyampe suka bolos. Sebenarnya saya kalau misalkan pagi-pagi tuh siap-siap memakai seragam tapi nggak ke sekolah. Saya bolos ke rumah teman saya yang beda sekolah. Jadi caranya saya untuk menjalani bullying kemarin tuh dengan cara menghindar sih guys. Ya menghindar aja. Ya gitu. Oh, kalau aku pas waktu dibully itu, cara aku bukan menghindar, tapi aku malah sih kayak maju aja gitu loh, kayak bodo amat, karena ngedengar mereka juga kayak pusing sendiri jadinya kan. Nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya, ngabisin energi juga. Dan juga mereka bikin apa sih ke kita, emang mereka ngasih duit gitu kan. Kalau mereka ngasih duit ya mungkin aku bakal keluar lah dari sekolah itu gitu kan. Akhirnya mereka nggak ngasih apa-apa, ya udahlah mendingan jalanin aja gitu. Dan kalian tahu gak sih, seiring berjalannya waktu, aku kan sempet jadi influencer di TikTok kan. Dan TikTok aku nih sempet rame guys, jadi sempet banyak yang endorse. Dan
TikTokku rame lagi, mereka tuh kayak pada caper lagi, ngajak ngobrol lagi, dan Temen-temennya? iya, jadi dari situ mereka kayak ngerasa baik lagi sama gue, dan ya udahlah gue respon lagi aja, karena ya mau gimana pun dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh aku nggak ganti kelas, jadi sama mereka terus, jadi mau nggak mau ya udah responin dia, daripada 3 tahun itu saya nggak ada teman, makanya ya udah deh. Tapi itu belajar hubungan apa itu? TikTok jadi tuh open endorse gitu. Oh, Iya. terus berarti kayak mengenai produk gitu ya? Bener. Etikanya parah banget. Iya, apalagi yang bully Timothy itu kan juga netizen kan banyak banget itu yang ngerjain. Ya bahkan di saat almarhum sudah meninggal aja bisa-bisanya kayak ada yang ngomong gak kuat tuh jatuh dari lantai 4. Iya, nggak kerasa gitu. Iya. Terus yang paling parah yang disama-samain sama KKI gitu, itu parah Iya, banget sih. ya Allah itu parah banget, sumpah kayak Orangnya nyampe gak tahu. expect orangnya udah yang diomongin padahal udah meninggal, tapi bisa-bisanya dijudge itu gimana semasa hidupnya. Gak mungkin gak sih kalau misalkan dia dibully setelah meninggal doang. Iya, soalnya kan yang beredar tuh almarhum dibully setelah meninggal kan. Iya. Tapi kayak nggak logis aja kalau misalkan sudah dibully aja sudah meninggal aja dibully, apalagi masih hidup. Iya, Ya kan. betul. Apalagi ada pelaku bullying tuh, salah satu tuh ada tuh yang cewek kalau nggak salah tuh, dia bilang saya tidak mengenal almarhum secara mendalam gitu, tapi kok bisa-bisanya tuh Iya. bullying ya. Iya, makanya. Dan sekarang juga bisa sih kayak bullying tuh apa ya, gimana sih, pengaruh temen. Iya, Bahkan diajak aja iya gitu. kayak kasus bullying saya kemarin tuh sebenarnya yang ada problem satu orang doang, tapi jadi merembet ke satu Iya, kelas, gitu. itu tuh parah banget, kayak bisa-bisanya ngehasut satu kelas gitu loh. Iya, jadi kayak pinter-pinter lah dalam nyari teman ya guys. Gimana kronologi dibulinya? Iya, terus juga apa laporan kematiannya sama polisi dimainin ya katanya. Iya bener. Parah banget sih. Mana almarhum tuh anak tunggal, bayangin. Iya, Kayak sedih banget pasti sedih ya. banget Tidak ya, akan orang tuanya banyak. ngebesarin sampai sebesar itu, tapi anaknya malah aduh kasihan. Tapi pasti berat banget sih jadi Timothy itu. Yang kan nyampe udah mana masih dibully gitu kan. Apalagi orang tuanya, bahkan emaknya itu sampai bilang yang pelaku bullyingnya itu, padahal ya anaknya kan dibully, nah pelaku bullyingnya itu disuruh jadi anaknya loh. Oh iya, Iya, ada siapa? Buset. Ada di medsos gitu, ada mamanya tuh ngomong. oh iya, kok mamanya mau nerima yang ngebully anaknya jadi anaknya? Tapi kan Nggak tahu sih. mungkin ini kali ajaran gitu kan dari agama, karena nggak boleh saling membenci kan. Apalagi bapaknya Iya. Timothy juga, dia bilang saya sakit tapi Tuhan Yesus ajarin aku untuk mengampuni gitu, kayak Ya, jadi ya mereka mungkin nggak mau membenci pembulinya gitu, jadi mereka Tapi hatinya luas banget ya. Mungkin beda kalau misalkan orang yang punya gimana ya, Beda. emosi besar itu kayaknya udah nggak Ya, dimaafin. apa namanya perilaku dia gitu kan, cara ngomong dia, terus dari raut wajahnya juga, karena apa ya, dia tuh pasti orang baik gitu kan. Iya benar. Dan ya setahu apa ya, orang baik ya selalu dipanggil duluan sih. Jadi dia kayak pemikirannya tuh kemana buat orang yang ngebully? Emang dia pernah ngapain kamu gitu, bisa-bisanya kayak Itu bikin dia. orang down parah loh. Itu dia pertanyaannya. Kok bisa gitu loh? Iya. Dibully kenapa gitu? Kok sedangkan dia nggak ngapa-ngapain kan pastinya. Gimana menurut ini terkait kasus bullying? Udah segitu aja apa? sudah segitu. Jadi pesan dan kesannya gimana nih? Jadi untuk pesan dan pesannya itu adalah kalau untuk pelaku bullying tolong lebih berempati aja, karena kan apa gunanya gitu kalian punya pendidikan bagus, apalagi ada yang sampai gelar kedokteran gitu. Iya betul, ada kedokteran gitu sampai udah ada yang lulus, ada apa sih namanya? Cutting, Ya, iya. Bullying itu kan. Iya. Iya, cutting, apalagi udah berorganisasi gitu. Nah, kalian tuh sebagai seorang Bahkan ketua organisasi gak sih kemarin tuh Iya, yang cewek ada ya? satu. Ya kan? Tapi ada juga yang dipecat gitu kan? Iya ada. Lucu banget dia surat apa ya di TikToknya, surat pemutusan kepala organisasi
dengan tidak hormat gitu. Iya, ada lah itu. Iya. Jadi gimana lanjut? Jadi untuk pesannya tuh buat pelaku bullying tuh kalian harus lebih berempati juga lah gitu kan. Bullying itu kan gak dampaknya cuma si korbannya aja, tapi dari si orang tua korban tersebut yang merasa anaknya udah dipanggil Tuhan dan gak punya siapa-siapa orang tuanya gitu. Jadi ya jadikan kasus ini tuh sebagai pelajaran aja untuk bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Apalagi yang pelaku bullying ini kan berpendidikan kan. Nah, apa gunanya sih gitu kalau punya pendidikan bagus apalagi ikut organisasi sana sini bullying gitu, emangnya kalian kan enggak bullying itu. Bahkan yang rugi nggak cuma dari korbannya aja, dia sendiri kan bisa. Iya, depannya. Iya. Kerjaannya. Apalagi kalau kerja itu kan susah banget, mau kerja harus ada surat keterangan baik. Iya betul. Betul. Makanya. Terus kalau buat pesan korban, kalau ada yang kena bullying ya di luar sana. Iya. Untuk pesan korban yang kena bullying di luar sana, jangan merasa kamu sendiri, jangan dipendam-pendam juga. Jadi kayak kalau ada perilaku yang gak enak dari korban tuh cerita aja ke orang tua atau enggak ke siapapun yang bisa kamu percaya, atau enggak kalau sebisa di kampus menyediakan ruang konseling. Nah, di situ kamu konseling aja, di situ cita-cita apa aja begitu. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri, apalagi untuk berpikiran untuk mengakhiri hidup ya. Ya pasti ada lah seseorang di luar sana Iya. yang punya cerita gitu. Nggak mungkin kan ada. Dan satu lagi, jangan lupa untuk cerita ke Tuhan, karena Tuhan yang Selalu berdoa guys. Iya, Iya. Tuhan selalu ada di samping kita. ya. Ya, terima kasih telah menyempatkan episode Ya. kali ini. Dan saya Amelia Saya Tika Disarahap. Saya Yoel Christian. akan menutupi episode kali ini. Kami pamit undur diri. Ya. Bye.